Oke, kita kembali lagi untuk program e-learning, masih dengan saya Rulia Melina dengan materi farmakologi vitamin dan mineral. Untuk vitamin D, untuk proses farmakokinetiknya, proses absorpsi vitamin D ini sangat baik melalui saluran cerna. Kemudian vitamin D3 diabsorpsi ini lebih cepat dan lebih sempurna. Untuk gangguan hati, kandungan empedu pada saluran cerna seperti steatur akan mengganggu proses absorpsi dari vitamin D ini. Kemudian fungsi vitamin E, kita masuk ke vitamin yang selanjutnya, itu vitamin E, ada tocopherol. Itu fungsinya untuk menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, kemudian mata, sel darah merah hingga hati, kemudian melindungi paru-paru manusia dari polusi udara sebagai senyawa antioksidan alami. Jadi sangat penting nih vitamin E untuk fungsi paru-paru kita gitu ya, dan dia merupakan senyawa antioksidan yang alami yang sangat penting juga untuk kulit, untuk kelembaban kulit dan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berasal dari radikal. Kemudian sumbernya itu banyak kita temukan pada ikan, pada ayam, kemudian pada kuning telur, pada ragi dan minyak-minyak tumbuhan ya. Kemudian susu, daging, kacang-kacangan dan sayuran. Jadi minyak-minyak tumbuhan di sini bisa seperti minyak zaitun, minyak kedelai dan lain sebagainya, yang memang minyak-minyak ini bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bagaimana kalau seseorang mengalami kekurangan vitamin E, gitu ya, akan terjadi kemandulan baik bagi pria maupun wanita. Karena apa? Karena kurangnya senyawa antioksidan di dalam tubuh. Kemudian bisa terjadi anemia hemolitik, kemudian degenerasi retina, kemudian juga berpengaruh pada kelemahan otot, miopatia, ataksia, dan gangguan neurologis lainnya. Untuk kelebihannya gitu ya, dari vitamin E ini juga dapat menyebabkan kelemahan otot, kemudian gangguan reproduksi dan gangguan dari saluran cerna. Kita lihat proses farmakokinetik dari vitamin E. Vitamin E ini merupakan antioksidan yang sangat penting bagi tubuh kita dan dapat melindungi berbagai macam kerusakan dari membran biologis akibat radikal bebas. Jadi absorpsinya itu sangat baik melalui saluran cerna. Kemudian kebanyakan vitamin E ini dia akan dieskresikan ya secara lambat ke dalam empedu. Kemudian sisanya akan dieskresikan melalui urin. Ya, jadi dibuang keluar dari tubuh kita sebagai glukuronida dan asam tokoferonat atau metabolit lainnya. Vitamin yang selanjutnya ada vitamin K ya, vitamin yang terakhir untuk vitamin yang larut dalam lemak, itu ada naftokinon. Fungsi dari vitamin K ini untuk pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Sumbernya itu dapat kita peroleh dari susu, kemudian dari kuning telur, kemudian dari sayuran-sayuran segar, minyak nabati. Kemudian kalau seseorang mengalami kekurangan atau defisiensi vitamin K, itu akan mengalami pendarahan di dalam tubuh, kemudian kesulitan pembekuan darah saat terjadi luka atau pada saat terjadi pendarahan. Perannya itu sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis proses reaksi karboksilasi asam amino dan asam glutamat. Untuk proses farmakodinamiknya, pada orang dewasa vitamin K ini tidak mempunyai aktivitas farmakodinamik, tetapi pada pasien yang kondisi defisiensi vitamin K, vitamin ini dapat berguna untuk meningkatkan proses biosintesis beberapa faktor pembekuan darah, yaitu protrombin. Kemudian vitamin E ini akan diabsorpsi melalui usus, itu sangat tergantung ya dari kelarutan proses absorpsi filoquinon dan menaquinon yang hanya dapat berlangsung baik bila terdapat garam-garam empedu.
Sedangkan menadion dan derivatnya yang larut dalam air itu dapat diabsorpsi walaupun tidak ada empedu. Jadi sebagian besar dikonjugasi dengan asam glukuronat. Kemudian pemakaian antibiotik ini sangat mengurangi jumlah vitamin K dalam tinja kita. Jadi ini merupakan hasil dari proses sintesis dari bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Kemudian kita masuk ke pembagian atau klasifikasi vitamin yang larut dalam air. Untuk yang pertama itu ada vitamin C, asam ascorbat. Jadi vitamin C ini merupakan vitamin yang memang sering ya kita konsumsi gitu. Ada dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk minuman-minuman yang mengandung vitamin C. Jadi apa sebenarnya fungsi vitamin C itu bagi tubuh kita? Jadi vitamin C ini sangat berfungsi sebagai senyawa untuk membentuk kolagen ya. Jadi senyawa juga sebagai senyawa antioksidan, membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh hingga risiko timbulnya berbagai macam penyakit degeneratif ya. Jadi dia sebagai penghambat ya untuk tubuh kita ini mengalami atau beresiko terkena penyakit degeneratif. Kemudian vitamin C ini juga dapat menjaga bentuk dan struktur dari berbagai macam jaringan di dalam tubuh ya, dan juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan, kemudian memberikan perlindungan yang lebih untuk infeksi mikroorganisme patogen. Kemudian sumber dari vitamin C ini banyak terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, kemudian ada stroberi, ada anggur, kemudian pada tomat, pada sayuran brokoli, dan pada kentang gitu ya. Jadi biasanya kalau orang yang lagi tidak enak badan, kemudian lagi flu, batuk gitu ya, biasanya kalau tidak mau minum obat ya untuk pencegahan pertama itu bisa kita mengkonsumsi vitamin C. Apalagi masa pandemi ini ya, 2 tahun belakang, pada awal 2020 pada saat pandemi ini masih pertama kali muncul dan masih kondisinya masih menyeramkan ya, karena sudah banyak orang terinfeksi, maka vitamin C ini susah sangat ya didapat di apotek, di toko obat, di supermarket. Itu seperti kita mencari emas gitu ya, harganya mahal dan susah sekali. Padahal vitamin C ini mudah sekali kita dapatkan pada buah-buahan gitu ya. Jadi tidak perlu kalau tidak ada vitamin C dalam bentuk tablet itu kita bisa mencari atau mengambil sumber vitamin C dari sayur-sayuran dan buah-buahan seperti jeruk ini ya, jadi sangat mudah diperoleh. Kemudian bagaimana kalau seseorang ini mengalami kekurangan vitamin C atau defisiensi dari vitamin C? Vitamin C ini dapat menyebabkan gusi, berdarah, kemudian nyeri pada persendian ya kalau kita itu kurang vitamin C. Jadi kurang nih senyawa-senyawa antioksidan, kemudian senyawa-senyawa untuk membentuk kolagen di dalam tubuh. Kemudian bagaimana untuk kelebihannya? Kelebihannya itu dapat menyebabkan batu ginjal, kemudian gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel-sel darah merah di dalam tubuh kita. Jadi kelebihannya itu juga risikonya sangat tidak baik bagi tubuh. Kemudian proses farmakodinamiknya itu dalam keadaan normal, vitamin C ini tidak menunjukkan efek farmakodinamik yang sangat yang jelas gitu ya. Namun pada keadaan defisiensi, pemberian dari vitamin C ini akan menghilangkan gejala-gejala penyakit dengan sangat cepat. Kemudian kalau untuk proses farmakokinetiknya, dia mudah diabsorpsi melalui saluran cerna. Kemudian pada keadaan yang normal, tampak kenaikan kadar vitamin C di dalam darah setelah diabsorpsi. Kemudian distribusinya luas ke seluruh tubuh dengan kadar yang tertinggi ya dalam kelenjar dan terendah pada otot di jaringan lemah. Kemudian vitamin C ini akan diekskresikan melalui urin dalam bentuknya yang utuh maupun dalam bentuk garam sulfat. Jika terjadi kadar dalam darah ini melewati ambang rangsang ginjal, yaitu 1,4 mg gitu ya. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.